Bab 1516. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Binatang tempurku tidak gratis, ia berevolusi, jadi jangan ganggu. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, sebaiknya aku datang sendiri, 1 lawan 1 denganmu, pertarungan yang adil. Memang benar Jiao besar bersembunyi di kolam lingkuan untuk berevolusi, dan memang merepotkan untuk diganggu. Yang terpenting naga besar itu masih dalam tingkat evolusi sedang, dan dia tidak bisa membawanya beberapa kali saat keluar, jadi lebih baik jangan keluar. Oleh karena itu, Lu Chen tidak menyangka Jiao besar akan keluar untuk membantu pertempuran, tetapi datang untuk bertarung sendirian. Dengan dukungan energi dari tanah daging ilahi, budidaya Lu Chen telah maju setengah langkah, dan bentuk awal tubuh emas telah dikembangkan, tetapi belum sepenuhnya terbentuk. Meskipun demikian, kekuatan Lu Chen sebagai yang mulia bergerak menuju kekuatan tubuh emas, dan kekuatannya semakin kuat. Selain itu, pembuluh darah naga di tubuh Lu Chen mengalami peningkatan kekuatan yang tidak normal, dan kekuatan tempurnya lebih kuat dari sebelumnya, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan Jade Bonsein. Tanpa bantuan naga besar itu, kamu akan mati lebih cepat. Sui Lian mencibir, berpikir bahwa Lu Chen adalah orang yang suka mati, dan dia siap untuk memenuhi Lu Chen. Belum tentu. Lu Chen tersenyum, memanggil tubuhnya, 5 urat naga muncul, dan 5 sinar cahaya bersinar di sekelilingnya. Sejak 5 totem naga muncul di mata Lu Chen, kekuatan dan auranya melonjak, seolah-olah dewa naga telah lahir, memandang rendah dunia. Bunuh langit. Lu Chen melakukan gerakan pertama, dia memimpin, dan menggunakan pisau kelima untuk memotong langit, dan menebas langsung ke arah teratai air. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, dan aura pedang langsung menuju ke langit, menghancurkan awan ke segala arah. Bilahnya ada di mana-mana, ada lapisan ruang yang runtuh, dan kekosongannya hancur. Berat bilahnya membuat tanah bergetar dan retak di mana-mana. Ini adalah kekuatan terbesar dari pisau kelima Zantian, dan ini merupakan ancaman besar bagi orang suci tulang giok. Kekuatan pisau ini, wajah Sui Lian membeku, dan sikap meremehkan di dalam hatinya menghilang seketika. Dia buru-buru mengangkat kedua pedangnya, dan pergi menemui ujung pedangnya. Ledakan, bilahnya menebas di antara kedua ujung pedang, menimbulkan suara keras yang mengguncang langit dan mengguncang segala arah. Pada saat itu, kekuatan bilahnya runtuh, kedua pedang itu hancur, dan kekuatan keruntuhan itu membentuk gelombang kejut yang mengerikan, yang menghancurkan awan di sekitarnya. Sui Lian memegang 2 gagang pedang tanpa bilah, dan terpesona oleh kekuatan yang menghancurkan. Lu Chen terbang dengan cara yang sama, tetapi pisau panjang di tangannya masih utuh karena kualitasnya yang tinggi. Wow, di depan gerbang gunung istana Qingming, terdengar seruan pelan, yang disebabkan oleh seseorang yang tidak bisa menahannya. Liang Han, tetua istana Qingming, dan para penjaga yang kuat itu semuanya tercengang saat ini, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Apakah ini kekuatan tempur yang mulia Qingtian? Ini jelas merupakan kekuatan tempur dari Jade Bonsein, oke. Apakah Lu Chen yang mulia Qingtian atau orang suci tulang giok? Kekuatan tempur dan ranah Lu Chen sangat tidak cocok sedemikian rupa, sungguh menakutkan, sungguh tidak pernah terdengar. Terutama para penjaga wanita yang dipimpin oleh Liang Hanhe, mereka semua pernah bertarung melawan Sui Lian, dan mereka mengetahui kekuatan Sui Lian. Tetapi Lu Chen hanya bertatap muka 1 kali, memotong pedang ganda teratai air, dan mengguncang teratai air ribuan kaki jauhnya. Bisa dibayangkan betapa kuat dan abnormalnya kekuatan tempur Lu Chen. Pedangku. Sui Lian melihat kedua gagang pedang yang dipegang di kedua tangannya, yang kosong, dan merasa sangat terkejut. Dia mengejutkan kekuatan pedang Lu Chen, itu terlalu kuat, ini adalah kekuatan keterampilan tempur tingkat tinggi. Pada saat itu, dia percaya bahwa keterampilan tempur Lu Chen benar-benar berada di level menengah. Sebab, skill tempurnya termasuk peringkat rendah, dan salah satu skill tempur terbaik. Mereka yang bisa menghancurkannya dalam hal keterampilan bertarung pastilah peringkat surgawi tingkat menengah. Jika dia tahu bahwa Zantian Lu Chen adalah peringkat tertinggi di peringkat langit, itu akan lebih mengejutkan. Sebab, keterampilan tempur surga kelas atas ada di tangan umat manusia kelas atas, dan mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk disentuh oleh orang suci. Bahkan jika itu adalah keterampilan bertarung tingkat menengah dari peringkat surga, jarang ada orang suci, dan hanya raja sejati yang bisa mendapatkannya. Pedangmu patah. Lu Chen menyesap cairan esensi roh-roh,
lalu berkata sambil memakan pil ki spiritual bergaris biru. Dia akhirnya bersedia menggunakan cairan esensi roh spiritual, namun nyatanya dia harus menggunakannya. Dia berada di langit, dan Waner berada di tanah. Jaraknya terlalu jauh, dan Waner tidak bisa membantunya. Terlebih lagi, dia pasti akan berurusan dengan Suilian sendirian, dan dia tidak ingin Waner membantu, agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Terlebih lagi, hari ini berbeda dengan masa lalu, Waner belum mempelajari seni suci Tianlian, namun dia telah mengembangkan prototipe tubuh emas, dan tingkat kultivasinya sudah tinggi. Pasti sangat sulit bagi Waner untuk mengiriminya vitalitas dalam kondisi ini, dan waktu pemulihannya juga lambat. Lebih baik meminum air suci secara langsung. Pisaumu. Suilian menatap pisau panjang di tangan Lu Chen lagi, dan berkata begitu. Kualitasnya lebih tinggi dari pedangmu. Lu Chen dengan cepat menelan pil aura bergaris biru, tidak lupa menamparkan balik pihak lain. Pedang Yuanyangku adalah pedang suci bermutu tinggi, yang bisa dipotong-potong dengan pisaumu. Mungkinkah pisaumu adalah senjata raja? Suilian mengerutkan kening dalam-dalam. Menurutmu apa? Lalu begitulah. Pokoknya duel kita belum berakhir, dan masih ada pemenangnya. Lu Chen tersenyum, dan segera selesai memakan pil energi spiritual bergaris biru, dan esensi sejati dalam tubuhnya dengan cepat terisi kembali. Setelah beberapa saat, kebugaran fisik Lu Chen pulih, energi aslinya pulih, dan kondisinya juga kembali ke puncaknya. Alasan mengapa Lu Chen pulih dengan mudah adalah karena Suilian adalah importir paralel. Setelah pedang bebek Mandarin hancur, Suilian dikejutkan oleh kekuatan pedang Lu Chen, dan dia tidak mengambil kesempatan untuk mengejar dan membunuh Lu Chen. Dia benar-benar melewatkan kesempatan besar. Namun, bukan salah Suilian jika Suilian melewatkan kesempatan itu, tanggung jawab tetap ada di tangan Lu Chen. Lu Chen Xiu telah berkembang ke level yang lebih tinggi, pedang kelima Ji Zantian tidak lagi melubangi tubuhnya, hanya menghabiskan 2/3 energinya. Jadi setelah pengorbanan Zantian, Lu Chen masih memiliki sepertiga energinya terlepas dari kebugaran fisik dan energi aslinya, dan dia tidak memasuki kondisi lemah. Tidak bisa melihat kelemahan Lu Chen, dan tidak mengetahui latar belakang Lu Chen, bagaimana Suilian berani terus mengejarnya. Pedang bebek Mandarin Suilian telah dipotong-potong, jika Lu Chen mengorbankan pisau lain, perlawanan apa yang akan dia miliki? Kamu masih ingin bertarung? Menghadapi teriakan Lu Chen, alis Suilian hampir berkerut. Lu Chen memiliki tingkat keterampilan tempur yang lebih tinggi, dan juga memiliki pedang raja, tetapi kekuatan dan wilayahnya sangat tidak cocok. Pedang bebek Mandarinnya bisa dipatahkan dengan satu pedang, dan dia pasti memiliki kekuatan tempur seperti orang suci tulang giok. Dan senjata utamanya rusak, dan kualitas pedang cadangan Yuanyang bahkan lebih buruk, dan tidak dapat menahan pedang Lu Chen. Jika pertarungan berlanjut, dia mungkin akan dihancurkan berkeping-keping oleh Lu Chen dengan pedangnya. Jika kamu tidak melawan, bisakah kamu menyelesaikan keluhan antara kamu dan Penatua Liang? Lu Chen mengangkat pedang panjang itu lagi, menyuntikkan energi sebenarnya ke dalam pedangnya, dan energi pedang melesat, langsung ke langit. Pada saat ini, tubuh Lu Chen melonjak, dengan energi berlebih, dan dia akan berkorban untuk Zantian lagi. Dan pengorbanan ini bukanlah pengorbanan pedang kelima untuk Zantian, melainkan pedang keenam. Kekuatan pisau kelima Zantian telah digunakan sepenuhnya. Fakta membuktikan bahwa pisau kelima tidak bisa memotong teratai air. Jangan lihat bagaimana dia memotong pedang bebek Mandarin Suilian menjadi berkeping-keping sekarang, itu karena dia terlebih dahulu menyerang Suilian secara mengejutkan. Dan Suilian melawan dengan tergesa-gesa, tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kekuatan pedang belum mencapai puncaknya, jadi dia berhasil dengan satu pukulan. Jika Suilian mengeluarkan pedang cadangan dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, pada puncak kekuatan pedang kelima Zantian tidak dapat mematahkan pedang Suilian, dan mustahil untuk mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya. Paling-paling, ikatan dengan Suilian adalah batas atas kekuatan pisau pemotong kelima Lu Chen. Tidak mungkin, siapa bilang alam Lu Chen jauh lebih rendah dari yang lain. Dengan begitu banyak orang berlevel rendah, pertempuran harus diselesaikan dengan satu pukulan, jika tidak, dia tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, Lu Chen masih harus menggunakan trik lama, memanfaatkan kesempatan meminum air suci dan meminum pil, untuk mengumpulkan energi berlebih, dan membuka pedang keenam Zantian. Dia hampir sepenuhnya mengolah tubuh emasnya, kekuatannya sudah tinggi, dan dengan kelebihan energi di tubuhnya, tidak masalah untuk membuka pisau keenam.
Tidak, perempuan tua itu telah menindasku selama bertahun-tahun dengan mengandalkan kekuatan bertarungnya, bagaimana aku bisa melepaskan balas dendamku padanya? Melihat Lu Chen mengangkat pisaunya, Sui Lian tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung, dan buru-buru terbang mundur untuk melarikan diri dari medan perang, tidak ingin mengambil pisau Lu Chen sama sekali. Berlari, Lu Chen mengangkat alisnya, dan dengan cepat memulai Light Walker Kekaisaran, dan mengejarnya. Dia telah menyimpan energinya, dan dia telah mengangkat pisau panjangnya, siap untuk memotong orang, bagaimana dia bisa membiarkan teratai air keluar. Jika Sui Lian lolos, itu akan menjadi bahaya tersembunyi. Sui Lian adalah orang kuat di Gunung Suiling, dan dia berada di area yang sama dengannya. Lu Chen, hari ini kamu merusak perbuatan baikku, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat Lu Chen mengejarnya dengan seluruh kekuatannya, dan bahkan lebih cepat darinya, Sui Lian terkejut, dan dengan cepat menghancurkan sebuah plakat giok di pinggangnya. Tablet giok itu hancur, dan banjir besar datang entah dari mana, langsung menuju ke arah Lu Chen. Banjirnya begitu dahsyat hingga menghantam seluruh ruang, dan bahkan kehampaan pun hancur akibat dampaknya. Apa-apaan ini? Lu Chen belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya, jadi dia buru-buru menyingkirkan pedangnya, memutar yuguambunya, dan sosoknya melintas 10 mil jauhnya, menghindari dampak banjir yang dahsyat. Banjir mengalir deras ke udara, namun tidak mengalir deras ke tanah, melainkan menghilang. Perlahan di atas langit, setelah banjir, teratai air menghilang. Aku memanggangnya, dan pisau ke-6 belum dipotong, jadi dia kabur. Lu Chen menghela nafas, tapi dia tidak punya pilihan selain melihat kelebihan energi di tubuhnya berangsur-angsur hilang. Sui Lian tidak tahu kemana dia melarikan diri, jadi dia memotong kentut. Kartu giok itu adalah kartu truf penyelamat hidup Sui Lian. Jika bukan karena itu, aku pasti sudah membunuh Sui Lian sejak lama. Liang Han juga menghela nafas, dan berkata, turunlah, Sui Lian telah melarikan diri dari air, dan dia tidak dapat ditemukan. Lu Chen menyingkirkan pisau panjang itu, berputar ke bawah, dan mendarat di tanah dalam sekejap mata. Kamu kuat. Pemimpin penjaga wanita masih dirawat, tapi itu tidak menghalangi dia untuk mengacungkan jempol pada Lu Chen. Penatua Liang, mata Lu Chen tertuju pada Liang Han, dan mata kerinduan itu mendesak Liang Han untuk menebus janjinya. Xian Lian adalah harta karun istana Qingming, saya tidak bisa mengambil keputusan. Wajah Liang Han sangat jelek, dan dia menolak menyerahkan Xian Lian. Penatua istana Qingming yang bermartabat benar-benar mengingkari janjinya, apakah kamu ingin kehilangan muka? Lu Chen sangat marah saat itu juga. Di depan harta karun istana Qingming, aku tidak lagi penting. Liang Han berani mengatakan demikian. Kamu tidak hanya kehilangan wajahmu, tetapi juga wajah istana Qingming, bisakah kamu kehilangannya? Lu Chen berkata dengan marah. Sombong, kamu bisa memarahiku, tapi kamu tidak bisa memarahi istana Qingming, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pada saat itu, Liang Han juga sangat marah. Karena itu masalahnya, maka saya tidak perlu bersikap sopan, Sui Lian gagal menendang pavilion, saya akan terus menendang. Lu Chen tidak terlalu peduli lagi, dan segera mengangkat pisau panjangnya dan menunjuk ke arah Liang Han, Penatua Liang, janji harus ditukar, dan ada harga untuk mengingkari janji. Kamu ingin menendang pavilion, wajah Liang Han berubah, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi dia adalah penatua urusan luar negeri yang bermartabat, dan tugasnya adalah menangani orang-orang yang menendang pavilion. Mengalahkan atau tidak adalah satu hal, tetapi menolak tantangan itu tidak baik. Tapi kekuatan bertarung Lu Chen begitu kuat, terlihat jelas bagi semua orang sekarang, itu tidak kalah dengan keberadaan teratai air. Kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah dari Sui Lian, dan dia pasti tidak akan bisa bertarung dengan baik dengan Lu Chen, dan dia mungkin tidak bisa bertarung, dan kemudian kepala istana harus keluar untuk bertarung. Hal buruknya adalah ranah Lu Chen sangat rendah, dia tidak bisa bertarung tetapi memanggil kepala istana untuk keluar bertarung, bagaimana dia bisa berteriak. Tuan istana adalah raja yang sebenarnya, jika dia keluar untuk mengalahkan Lu Chen, dia akan malu sampai mati. Liang Han, istana Qingmingku adalah kekuatan terbesar di wilayah ini, dengan reputasi yang sangat tinggi, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Tiba-tiba, suara Xiao Ying terdengar dari dalam istana Qingming. Tuan istana, saya, mendengar ini, Liang Han terkejut, dan tidak bisa menahan perasaan pahit, dan bahkan tidak menyelesaikan kalimatnya. Karena maksud Xiao Ying sangat jelas,
yaitu Xiao Ying mengetahui tentang urusan luar dan memintanya untuk menebus janjinya. Selain keterkejutan Liang Han, para penjaga itu juga sangat terkejut. Teratai peri adalah barang paling berharga dari harta karun Qingming. Penguasa istana tidak akan pernah memberikan teratai peri, bahkan jika Raja Super Sejati datang, dia tidak akan memberikannya. Tanpa diduga, demi Lu Chen, penguasa istana benar-benar buka mulut dan memberi preseden. Apakah ini tidak akan mengejutkan? Mereka, berikan peri teratai kepada orang lain. Suara Xiao Ying terdengar lagi. Tuan istana, itulah harta karun istana Qingming. Liang Han hampir menangis. Harta karun istana Qingming adalah menepati apa yang kamu katakan, bukan hanya beberapa teratai peri. Suara Xiao Ying terdengar lagi. Ketika penguasa istana berbicara, Liang Han tentu saja tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia membuka cincin luar angkasa dan mengeluarkan bunga teratai seukuran wastafel. Bunga teratai yang jernih, dengan cahaya putih samar yang menjulang, memancarkan keharuman yang tidak ditemukan di benua Yuanwu, membuat orang merasa nyaman dan segar. Gas ini, Lu Chen menghirup gas harum itu, ekspresinya berubah, dia terkejut. Sebab, energi yang terkandung dalam gas wangi itu sangat tinggi, entah berapa kali lipat energi spiritualnya. Setelah gas harum memasuki perut, 5 urat naga sangat bersemangat, berebut dengan gila-gilaan untuk menghirup gas harum, dan dengan cepat berubah menjadi esensi sejati dengan kemurnian tinggi. Long Mai tidak tahan dengan konsentrasi aura yang lebih tinggi, tetapi dapat menerima wewangian berenergi tinggi ini, seolah-olah wewangian ini dibuat khusus untuk Long Mai, yang benar-benar membuat Lu Chen merasa tidak dapat dipahami. Itu energi peri. Liang Han memandang Lu Chen seperti orang udik, lalu berkata dengan bangga, apakah kamu belum pernah melihatnya? Belum pernah mendengarnya. Lu Chen mengangguk. Sejujurnya, ada gelombang gejolak di hatinya. Ada teratai peri dan energi peri, yang menunjukkan bahwa dunia peri benar-benar ada. Saat itu, ia memiliki keinginan untuk mendambakan dunia peri. Sebab, energi abadi lebih cocok untuk urat naganya daripada energi spiritual, namun energi abadi Xianlian terlalu sedikit. Jika dia berkultivasi di alam abadi, di bawah perlindungan energi abadi yang tak terhitung jumlahnya, kecepatan dan efek budidayanya pasti berkali-kali lipat dari benua Yuanwu. Ambil, suara dingin Liang Han membawa Lu Chen kembali dari penglihatan indahnya ke dunia nyata. Kami sepakat, setidaknya 10 bunga. Lu Chen menatap Liang Han yang menyerahkan 5 teratai peri, dan saat dia sibuk mengambilnya, dia berkata dengan tidak puas, kamu memberi saya diskon 50%, ada apa? Jika bukan karena persetujuan Tuan Istana, Anda bahkan tidak akan mendapat diskon 50%, dan patah tulang akan hampir sama. Liang Han mendengus dingin, dengan ekspresi cemberut di wajahnya, itu karena kamu meminta 10 bunga, dan aku tidak pernah menyetujuinya. Kamu harus puas dengan 5 bunga, jangan berlebihan. Jangankan 10 teratai peri, bahkan jika dia menyerahkan 5, dia akan merasa sangat tertekan. Lagi pula, tidak banyak teratai peri, dan setiap teratai peri adalah harta karun. Anak ini Lu Chen sebenarnya tidak puas, dia masih menginginkan 10 bunga, dia sangat rakus. Memberinya, kali ini, suara Xiao Ying terdengar lagi. Lihat, betapa murah hati dan murah hati Tuan Istanamu, kamu jauh tertinggal dari yang lain. Lu Chen sangat gembira, dan selain gembira, dia juga tidak lupa membenci Liang Han, itu hanya beberapa bunga teratai peri, dan aku telah memetik dan memetiknya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu menjadi seorang penatua. Petik 2. Liang Han sangat marah dan geram sehingga dia tidak berani untuk tidak menaati keinginan Xiao Ying, jadi dia harus mengeluarkan 5 teratai peri lagi, dan melemparkannya ke Lu Chen dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Nak, harap diingat, menyinggung perasaanku tidak akan ada gunanya bagimu. Aku tidak menyinggung perasaanmu, aku tidak melakukan kebaikan apapun. Lu Chen mengambil teratai peri dan melambaikannya di depan Liang Han, jika tidak, aku bahkan tidak akan bisa mendapatkan teratai peri. Kamu, Liang Han hampir terluka secara internal oleh Lu Chen, tapi dia tidak bisa mengalahkan Lu Chen, jadi dia menghentakkan kakinya dengan marah. Dan saat ini, suara Xiao Ying terdengar lagi, bawa Lu Chen dan Xiao Wan ke puncak utama. Apa? Mendengar ini, Liang Han tercengang, bahkan para penjaga pun tercengang. Puncak utama, yaitu pusat istana Qingming, dan juga tempat di mana kepala istana berada. Belum lagi murid istana Qingming, mereka adalah tetua istana Qingming. Tanpa pemanggilan kepala istana,
tidak ada yang bisa pergi ke puncak utama dengan santai. Selain itu, hanya murid inti yang memiliki kesempatan untuk dipanggil oleh penguasa istana. Murid dalam tidak memiliki kualifikasi ini, apalagi murid luar. Namun, Xiao Wan, seorang murid luar, sebenarnya dipanggil oleh kepala istana, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah. Tidak apa-apa jika penguasa istana memanggil Xiao Wan, lagi pula Xiao Wan adalah murid istana Qingming. Tapi sungguh mengejutkan bahwa Raja Istana membiarkan Lu Chen pergi. Di Istana Qingming, laki-laki dilarang masuk, dan aturan ini tidak pernah dilanggar selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, pemilik istana memecahkannya untuk Lu Chen. Tuan istana, Lu Chen bukan seorang wanita, dia adalah pria sejati. Penjaga wanita di kepala tidak tahan lagi, dia segera berdiri, dan berkata ke arah puncak utama istana Qingming. Dan begitu dia berdiri, perhatian Lu Chen tertuju. Karena anggota tubuhnya yang patah telah tumbuh kembali berkat upaya penjaga lain untuk menyelamatkannya. Para penjaga itu semuanya orang suci, semuanya adalah elit istana Qingming, semuanya telah mempraktikkan seni suci Tianlian, dan semuanya disembuhkan. Cedera serius seperti patah tangan dan kaki juga dapat diperbaiki dalam waktu singkat dengan menggunakan seni suci teratai surgawi. Jika penyembuh lapangan dari Legiun Fanatik juga memiliki cara seperti itu, maka prajurit dari seluruh Legiun Fanatik akan menjadi lebih baik di medan perang. Hidup dijamin. Sejak saat itu, Lu Chen menjadi lebih bersemangat untuk mempelajari seni suci teratai surgawi di Istana Qingming. Dia agak istimewa, saya akan membuat pengecualian untuknya dan mengizinkan dia memasuki Istana Qingming. Di dalam Istana Qingming, suara Xiao Ying terdengar lagi, yang merupakan perintah sekaligus perintah. Tuan Istana, pemimpin penjaga wanita ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Liang Han, jangan tanya lagi, biarkan Lu Chen pergi. Penatua Liang, penguasa istana selalu mementingkan peraturan di istana, bagaimana dia bisa membuat pengecualian untuk seorang pria? Penjaga wanita itu bertanya dengan bingung. Kepala istana tidak membuat pengecualian untuk seorang pria, tapi untuk Raja Roh. Liang Han menghela nafas, dan berkata lagi, Tuan istana lebih memikirkan tentang teratai peri, bahkan jika Raja Super sejati datang untuk memintanya, Tuan istana tidak akan memberikan setengahnya, tapi kali ini memenuhi permintaan Lu Chen, itu pasti untuk melihat di hadapan Raja Ling. Ketika Liang Han mengatakan ini, itu masuk akal, dan para penjaga tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalian berdua ikut denganku. Liang Han menatap Lu Chen dengan marah, lalu memimpin jalan, memimpin Lu Chen ke Istana Qingming. Di dalam Istana Qingming, terdapat semua Qiong Lou Yuyu, yang tak ada habisnya, harum dan indah, dan ada banyak keindahan. Murid perempuan Qingming yang tak terhitung jumlahnya sangat terkejut ketika mereka melihat seorang pria muncul di Istana Qingming. Ada ratusan ribu murid perempuan di Istana Qingmingku, dan ada banyak wanita cantik, jadi jangan melihat-lihat. Liang Han memperingatkan sambil berjalan. Penatua Liang terlalu banyak berpikir. Saya ingin melihat Xiao Wan. Meskipun murid Qingming lainnya juga tampan, mereka jauh lebih cantik daripada Xiao Wan. Lu Chen berbalik dengan kalimat kesal, dan menatap Waner secara khusus, yang membuat Waner malu sekaligus malu. Liang Han sangat diintimidasi hingga dia hampir mengalami luka dalam, dan dia bukanlah lawan Lu Chen, jadi dia tidak punya pilihan selain menelan nafasnya dan tidak berbicara lagi, hanya memimpin jalan tanpa suara. Di Istana Qingming, ada juga larangan penerbangan tertentu. Mereka yang berada di bawah Raja Sejati harus berjalan kaki. Dari gerbang gunung hingga puncak utama terdapat jarak 100.000 li, yang bukanlah jarak yang pendek untuk jarak dalam sebuah sekte. Terlebih lagi, ada begitu banyak paviliun di Istana Qingming, dan jalanannya seperti labirin. Jika tidak ada yang memandu Anda akan mudah tersesat saat pertama kali memasuki istana. Saat Liang Han kesal, dia menimbulkan masalah yang sulit bagi Lu Chen. Dia sengaja mempercepat langkahnya dan berlari kencang di jalanan itu seperti terbang. Dia sengaja mendorong Lu Chen menjauh, dan membiarkan Lu Chen berlari ke belakang pantatnya, hanya untuk mempermalukan Lu Chen. Meskipun Lu Chen sangat berbakat dan memiliki potensi besar, bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur dari Jade Bonsein, dia tidak memiliki kecepatan dari Jade Bonsein, bukan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia baru saja mempercepat langkahnya dan berlari ke seberang jalan, tapi dia gagal membuang Lu Chen. Sebaliknya, dia menemukan bahwa Lu Chen masih mengikutinya,
berjalan tidak tergesa-gesa, dan kecepatannya tidak sama sekali di bawahnya. Tidak hanya Lu Chen yang seperti ini, tetapi bahkan murid luar Xiao Wan pun seperti ini. Kecepatannya sangat cepat, itu benar-benar di luar dugaannya. Apakah kamu sudah berlatih gerak kaki? Liang Han memperhatikan bahwa gaya berjalan Lu Chen dan Xiao Wan jelas merupakan gerak kaki tingkat tinggi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Telah berlatih sedikit, Lu Chen tersenyum, dan menjadi rendah hati di depan Liang Han. Hanya berlatih sedikit, bisakah kamu berlari begitu cepat? Siapa yang kamu selingkuh? Liang Han tidak mempercayainya. Jika kamu tidak curang, siapa yang akan kamu curang? Pada kalimat berikutnya, paru-paru Lu Chen hampir meledak. Apa gerak kakimu? Menahan rasa sakit di paru-parunya yang meledak, Liang Han menahan diri dan bertanya. Tidak mungkin, kecepatannya adalah salah satu yang terbaik di Istana Qingming, tapi kali ini dia tersandung jejak Lu Chen. Dia benar-benar tidak ingin kalah dari Yang Mulia Qingtian yang jauh lebih rendah dari wilayahnya sendiri, jadi dia benar-benar ingin melakukannya. Tahu bagaimana Lu Chen berlatih apa? Aku juga tidak tahu. Aku mengambil sebuah buku di Tanah Air Timur. Buku itu tidak memiliki judul, tapi ada cara untuk mengajari orang cara berlari. Aku mempraktikkannya dengan Waner. Lu Chen datang segera setelah dia membuka mulutnya, berkedip-kedip dengan santai. Bagaimanapun, dia tidak akan memberitahu Liang Han langkah apa yang sedang dia latih. Bagaimana dengan bukunya? Mata Liang Han berbinar. Buang setelah dimurnikan. Lu Chen berkata dengan santai. Kamu. Mata Liang Han menjadi gelap. Sepanjang jalan, Liang Han merasakan kebencian di hatinya, dan tidak pernah berbicara dengan bajingan Lu Chen itu lagi. Namun, Liang Han tidak berhenti di situ. Dia dan Lu Chen menjadi lebih serius, diam-diam mengedarkan energi sejati ke seluruh tubuh, dan meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Satu langkah puluhan mil secepat kilat. Tapi dia masih tidak bisa menyingkirkan Lu Chen dan Waner, tidak peduli seberapa cepat dia. Keduanya mengikutinya, dan mereka tetap di sisinya tidak berubah. Untuk sesaat, dia memandang Lu Chen yang begitu tenang, dan bahkan curiga bahwa kecepatan Lu Chen bahkan lebih cepat darinya. Hanya saja Lu Chen membutuhkannya untuk memimpin, jadi dia hanya mengikuti di sampingnya tanpa tergesa-gesa, jika tidak, dia mungkin sudah lama menghilang. Puncak utama Istana Qingming adalah puncak tertinggi di antara semua puncak di Istana Qingming, dan juga memiliki aura paling banyak. Puncak gunung adalah tempat aula Tuan Istana berada, dan juga tempat tinggal Tuan Istana Xiao untuk waktu yang lama. Xiao Ying mengadakan jamuan makan di aula untuk membersihkan Linghua, jadi tentu saja dia ingin memanggil Lu Chen dan Xiao Wan ke jamuan makan tersebut. Jika tidak, Linghua mungkin tidak akan menerima jamuan makannya, apalagi tinggal. Sebagai salah satu pria kuat di Istana Qingming dan tangan kanannya, Liang Han secara alami tetap tinggal menemaninya. Perjamuan itu penuh dengan hidangan langka dengan bahan-bahan khusus, baik daging binatang yang berharga atau sayuran spiritual yang berharga, bahkan anggur roh dan teh roh adalah yang terbaik. Apapun yang ada di kursi ini memiliki efek menguatkan tubuh dan bernilai tinggi. Liang Han duduk, dan kemudian mengirimkan suara kepada Xiao Ying, Guru, mengapa Anda memberikan preseden besar bagi Lu Chen, mengirim Xian Lian dan membiarkan dia memasuki Istana Qingming. Istana ini berharap dapat menyediakan sumber daya untuk ras roh dan membantu budidaya mereka, dan Raja Roh telah menyetujuinya. Saat Xiao Ying menjawab seperti ini, Liang Han langsung mengerti. Kelahiran ras roh, sebelum menjalin komunikasi dengan petinggi ras manusia, secara alami ada banyak kekuatan besar yang ingin berkomunikasi dengan ras roh dan berharap untuk bekerja sama dengan ras roh. Selama periode ini, tidak peduli kekuatan mana yang bekerja sama dengan ras roh, memberikan sumber daya budidaya ras roh adalah investasi awal dalam ras roh. Setelah itu, klan roh dan ras manusia tingkat tinggi menjalin komunikasi dan menyelesaikan kembali hubungan aliansi. Ras manusia tingkat tinggi harus memiliki banyak sumber daya untuk dicurahkan ke dalam klan roh. Pada saat itu, siapapun yang bekerja sama dengan klan roh di tahap awal akan mendapatkan keuntungan besar. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan bagian dari sumber daya yang besar, Anda masih dapat memiliki suara tertentu dalam aliansi antara ras manusia dan ras roh. Hak untuk berbicara ini terlalu penting. Ada begitu banyak raja sejati yang kuat di eselon atas umat manusia. Jika Xiao Ying mempromosikan aliansi antara ras manusia dan ras roh, statusnya akan meningkat pesat, yang tidak dapat diukur dari jumlah sumber daya yang digunakan.
Raja Roh setuju untuk mengizinkan Istana Qingming mendukung Lingzhu, yang berarti Lingzhu menerima investasi Istana Qingming, memberikan Istana Qingming kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan antara Lingzhu dan umat manusia. Maka dengan peristiwa sepenting itu, tak heran jika Xiao Ying menunjukkan kebaikannya kepada Raja Ling dengan segala cara, seperti peritratai dan peraturan terlarang Istana Qingming, yang semuanya bukanlah hal yang sama. Raja Chang akan sangat kecewa jika dia mengetahui bahwa Raja Ling bekerja sama dengan Istana Qingming. Liang Han menggema, kalau begitu, itu adalah kesalahan Raja Chang karena tidak memanfaatkan peluang tersebut. Raja Roh sedang berkultivasi di wilayahnya. Dia memiliki kesempatan unik untuk bernegosiasi langsung dengan Raja Roh dan dengan mudah mengantongi kesempatan untuk bekerja sama dengan ras roh. Dalam tanggapan Xiao Ying, dia sangat bangga. Siapa tahu dia tidak mempedulikannya, siapa yang bisa menyalahkannya. Raja Ling datang ke pintu dan distabilkan oleh kepala istana. Ini menunjukkan bahwa Istana Qingmingku sangat bagus. Kata Liang Hansi, masalah bekerja sama dengan ras roh akan diserahkan kepadamu di masa depan. Kamu memilih beberapa murid yang cerdas untuk tinggal di hutan belantara timur. Xiao Ying berpikir sejenak, lalu berkata melalui transmisi suara, kamu akan menyiapkan sumber daya untuk mendukung perlombaan roh, dan kamu harus mengirimnya ke alam rahasia Xingluo tepat waktu. Perlombaan roh kekurangan semua sumber daya. Bawahan harus melakukannya dengan baik. Liang Han menjawab, dan kemudian mengirimkan transmisi suara, mengatakan hal-hal buruk tentang Lu Chen itu sombong, dan beberapa kata tidak menghormati Istana Qingming, dan bawahannya merasa bahwa dia harus dihukum, jika tidak, wajah apa yang akan saya miliki. Miliki di Istana Qingming. Lu Chen adalah teman baik Raja Ling, dan dia juga pemandu yang memimpin kelahiran Raja Ling. Jika Anda memiliki kata-kata arogan, anggap saja Anda tidak mendengarnya. Jangan lewatkan hal penting istana ini peristiwa. Terlebih lagi, Lu Chen ini memiliki modal arogansi. Dia menyaksikannya di luar istana pertempuran, dan kekuatan tempurnya luar biasa, yang sangat mengejutkan. Kekuatan tempur anak ini tidak sebanding dengan wilayahnya. Yang Mulia Qing Tian sebenarnya memiliki kekuatan tempur dari orang suci tulang giok. Bakatnya sangat tinggi dan potensinya sangat besar. Mungkin dia memiliki ibu kota Kaisar Miao. Namun, Xiao Ying mengulangi masa lalu, memuji Lu Chen tanpa ragu-ragu, dan berkata, putra ini memiliki masa depan cerah dalam seni bela diri, dan tunangannya masih dari Istana Qingming saya. Dia memiliki nasib tertentu dengan Istana Qingming saya, jadi jangan perlakukan dia seperti itu. Bias. Mendengar komentar tinggi Xiao Ying tentang Lu Chen, Liang Han merasakan ledakan kepahitan di hatinya, dan ingin menenggelamkan seluruh drama bersama Lu. Tapi kemudian, ketika dia memikirkan Xiao Wan sebagai tunangan Lu Chen, tiba-tiba Liang Han mengalihkan pandangannya ke Waner. Pada saat itu, ekspresi suram melintas di bawah mata Liang Han. Pada saat ini, Waner sedang duduk di sebelah Lu Chen dengan cara yang teratur, makan dan minum bersama Lu Chen, bagaimana dia bisa memperhatikan mata jahat Liang Han. Linghua tidak duduk dengan Lu Chen, tetapi duduk dengan Xiao Ying sejak awal, dan keduanya mengobrol dengan baik. Setelah minum selama 3 putaran, Xiao Ying mengumumkan bahwa dia membuat pengecualian dan mempromosikan Xiao Wan sebagai murid inti. Sejak saat itu, Xiao Wan termasuk di antara murid elit Istana Qingming. Tentu saja, semua orang di tempat kejadian tahu mengapa Xiao Ying melakukan ini. Itu bukan karena Raja Ling. Raja Ling dan Xiao Wan saling kenal. Xiao Ying adalah orang yang baik dan tahu bagaimana melakukan sesuatu, jadi dia langsung mempromosikan Xiao Wan untuk menyenangkan Raja Ling. Setelah itu, seorang tetua keluar dari aula belakang, memegang jubah hijau cantik di kedua tangannya, dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Xiao Wan. Di jubah hijau cantik itu tersulam peta Qingming besar, yang merupakan simbol dari murid elit Istana Qingming. Terima kasih, Tuan Istana. Sambil memegang jubah barunya, Waner segera berterima kasih pada Xiao Ying. Sebenarnya, ketika Songmen membawamu kembali, aku tahu bahwa kamu memiliki vena bela diri pohon roh, dan bakatmu sangat tinggi, termasuk level murid elit. Hanya saja ada aturan di Istana Qingming bahwa murid baru harus masuk ke pintu luar terlebih dahulu, jadi aku tidak menghentikanmu untuk pergi ke pintu luar. Sekarang, kamu telah berlatih di sekte luar untuk jangka waktu tertentu, dan kamu telah memenuhi aturan, dan kamu dapat masuk ke dalam jajaran murid elit. Xiao Ying berkata begitu. Xiao Ying mengucapkan serangkaian kata, yang logis dan beralasan,
tetapi sebenarnya itu menutupi alasan utama menyebut Xiao Wan di luar kebiasaan. Namun, di akhir pidato Xiao Ying, poin utamanya muncul ketika Xiao Wan telah berlatih di Akademi Murid Inti selama 5 tahun, ikuti aturan untuk mempraktikkan seni suci eksklusif gerbang istana. Begitu kata-kata ini keluar, jantung Lu Chen berdetak kencang, dan ekspresinya berubah menjadi serius. Tuan istana Xiao ini benar-benar cerdik. Satu sisi memanggil Waner, tapi sisi lain melarang Waner berhubungan dengan seni suci Tianlian dalam waktu dekat. Jelas bahwa Waner mempercayai Waner, dan dia takut Waner akan menyebarkan seni suci Tianlian. Namun tidak heran jika Lu Chen mendapatkan 10 teratai surgawi, yang merupakan bahan obat inti yang dapat digunakan untuk memurnikan pil teratai surgawi. Oleh karena itu, jika Xiao Ying tidak mengasosiasikan teratai peri di tangan Lu Chen dengan seni suci Tianlian, pasti ada sesuatu yang salah. 5 tahun kemudian, Waner dapat menyentuh seni suci Tianlian, dan hari bunga bakung terasa dingin. Lu Chen sudah memiliki teratai peri di tangannya, jadi dia harus segera mendapatkan seni suci teratai di sini. Murid Xiao Wan patuh. Waner berkata, lalu membungkuk kepada Xiao Ying, saya punya permintaan kecil, saya mohon kepada kepala istana untuk menunjukkan belas kasihan, dan biarkan kakak senior Song Man turun dari Gunung Xin. Tidak lama setelah Song Man kembali dari Wastelen Timur, dia dilaporkan telah melakukan kontak dengan Ling Chang, dan bahkan mungkin membentuk pasangan Tao dengan Ling Chang. Para tetua istana Qingming sangat marah dan ingin menghukum Song Man dengan berat, dan berencana untuk menghapuskan budidaya Song Man dan mengusirnya dari istana. Pada akhirnya, Xiao Ying melihat bahwa Song Man telah memberikan banyak kontribusi kepada istana Qingming, dan menyelamatkan Song Man. Meskipun Song Man tidak menghapuskan budidayanya, dia juga tidak diusir dari istana, dia dihukum pergi ke Shanxi selama 10 tahun. Waner memiliki pikiran yang baik dan menyadari bahwa Xiao Ying sangat baik kepada Linghua, jadi dia langsung mengajukan permintaan ini sementara Xiao Ying mengusulkan untuk meneleponnya. Apakah kamu ingin aku memaafkan Song Man? Xiao Ying mengerutkan kening, memikirkannya sebentar, tapi tidak memberikan jawaban untuk beberapa saat. Apa yang terjadi dengan pohon pinus itu? Saat ini, Linghua bertanya. Raja Ling kenal Song Man. Xiao Ying Xiu mengerutkan kening lebih dalam. Raja ini diantar oleh Song Man dan Ling Chang saat dia menyeberangi Laut Terlarang. Linghua mengatakan sesuatu dengan sederhana, dengan sikap tenang, namun dengan makna yang dalam di dalamnya, secara samar-samar menunjuk pada peran pinus dan sulur sebagai pengiringnya. Jadi begitu, Xiao Ying tiba-tiba menyadari, dan segera berkata tanpa berpikir terlalu banyak, saya mengumumkan bahwa Song Man akan diampuni. Tuan Istana, Song Man telah secara serius melanggar peraturan istana dengan bergaul dengan orang-orang dari kekuatan musuh. Liang Han tidak tahan lagi, dan buru-buru mengingatkan Xiao Ying bahwa orang-orang di bawah mungkin punya pendapat untuk segera memaafkan Song Man. Song Man pantas mengawal Raja Roh, dan telah menjalin kontak dengan orang-orang dari Istana Binatang Roh. Kelebihan dan kekurangannya setara. Dengan lambaian tangan Xiao Ying Yu, tidak ada keberatan yang diperbolehkan, dan masalah diselesaikan seperti ini. Setelah itu, Liang Han tidak berkata apa-apa lagi. Dia juga tahu bahwa jika kepala istana ingin mencapai hal-hal besar, dia tidak boleh cerewet. Song Man kurang beruntung, dan benar-benar mengantar Raja Ling melintasi Laut Terlarang, yang bukan merupakan penghargaan kecil. Sekarang Raja Ling telah membuka mulutnya, penguasa istana harus memberikan wajah ini kepada Raja Ling dan memberikan bantuan. Terima kasih, Tuan Istana. Waner mengucapkan terima kasih lagi, dan berkata, kakak senior Song Man selalu mencintai dan peduli pada murid ini, dan murid ini ingin menjemput kakak senior Song Man untuk turun gunung secara langsung, dan saya berharap kepala istana akan mengabulkannya, izin. Pergi. Xiao Ying mengangguk setuju. Kakak senior Song Man dan aku pernah bertarung berdampingan, bertarung melawan binatang laut. Aku juga ingin bertemu kakak senior Song Man. Melihat kesempatan itu langka, Lu Chen pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata. Song Man adalah ahli seni suci Tianlian, jadi Lu Chen tentu saja ingin bertemu dengannya, untuk melihat apakah dia dapat membujuknya untuk menyerahkan Santo Tianlian kepada Waner secara pribadi. Bisa, Xiao Ying juga setuju, dan berkata pada Liang Han, kirim mereka ke Gunung Xin. Alasan mengapa dia begitu berterus terang adalah karena dia masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Linghua secara pribadi, jadi wajar jika Lu Chen dan yang lainnya pergi keluar. Terlebih lagi, dengan Liang Han memandang Lu Chen,
Lu Chen harus bersikap di istana dan tidak berani main-main. Gunung Xin sebenarnya adalah gunung besar di belakang Istana Qingming, tempat Istana Qingming menghukum murid yang bersalah. Ketika sampai di Gunung Xin, Lu Chen menyadari bahwa itu adalah gunung tandus tanpa tumbuhan dan aura yang sangat rendah. Di bagian dalam Istana Qingming, auranya 600.000 hingga 700.000 kali lebih kuat, yang sangat bermanfaat bagi budidaya para pejuang. Hanya Gunung Xin yang memiliki aura terendah, tidak lebih dari 200.000 kali, yang mustahil untuk dikembangkan oleh para pejuang di benua tengah. Tapi untuk Lu Chen saat ini, hehe, ini hanyalah tempat suci untuk bercocok tanam. Ini adalah neraka bagi para pejuang. Liang Han berkata sambil mendaki gunung, Song Man benar-benar beruntung. Jika penguasa istana tidak memaafkannya sebelumnya, dia akan menderita dosa selama 10 tahun di sini. Mengapa menurut saya ini adalah tempat suci untuk berkultivasi? Lu Chen terkekeh, sengaja melontarkan ironi, sengaja menggendong Liang Han, dan juga sengaja menggali lubang untuk Liang Han. Jika menurut Anda Gunung Xin adalah tempat suci untuk berkultivasi, sebaiknya Anda berlatih di sini selama 10 tahun dan melihat apakah kultivasi Anda meningkat. Liang Han tidak tahan dengan sikap keras kepala Lu Chen, jadi dia balas mencibir. Cih, kenapa butuh 10 tahun? Aku hanya perlu 10 hari untuk sepenuhnya mengolah tubuh emas. Melihat Liang Han terjatuh ke dalam lubang, Lu Chen segera menguburnya. Hancurkan saja. Liang Han tersenyum ringan, mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa Lu Chen dapat sepenuhnya mengolah tubuh emasnya dalam 10 hari. Dia adalah seseorang yang pernah mengalaminya, dan tahu betapa sulitnya mengembangkan tubuh emas sepenuhnya dalam situasi Lu Chen, dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Bahkan jika Lu Chen memiliki bakat Kaisar Miao, dibutuhkan setidaknya 100 hari untuk sepenuhnya mengembangkan tubuh emas. Terlebih lagi, energi spiritual Gunung Xin sangat rendah, tidak cocok untuk budidaya sama sekali, dan tidak akan menghasilkan efek apapun. Jika Lu Chen mengolah tubuh emas di sini, dia mungkin tidak dapat mengolah tubuh emas dalam 10 tahun karena pengaruh aura rendah. Saya tidak membual, saya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak percaya, saya akan berlatih di sini. Jika saya tidak dapat mengolah tubuh emas dalam 10 hari, saya akan mengembalikan semua teratai peri kepada Anda. Petik 2. Lu Chen sebenarnya mengatakan itu. Apakah kamu serius? Liang Han terkejut dan gembira, dan hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Tentu saja, jika kalah, saya tidak berani mengingkari. Saya harus menjaga wajah Raja Kuanling, oke. Lu Chen menepuk dadanya dan berkata, kalau begitu, itu kesepakatan. Saya ingin melihat, dengan aura serendah itu. Bisakah Anda menjungkir balikkan dunia? Liang Han terlihat tenang, tapi hatinya sangat gembira. Dia selalu menyukai 10 teratai peri, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Jika Lu Chen ingin tinggal di Istana Qingming selama 10 hari, dia pasti akan menolak. Tapi di Xin Mountain Anda bisa. Meskipun Gunung Xin adalah milik Istana Qingming, namun terlalu jauh untuk dikatakan sepi. Tidak peduli apa yang dilakukan Lu Chen di sini, itu tidak akan mempengaruhi Istana Qingming, jadi Anda bisa yakin. Terlebih lagi, dia akan selalu memantau Lu Chen, benar-benar aman. 10 hari kemudian, aku akan mengejutkanmu. Lu Chen tertawa, dan terus berjalan mendaki Gunung Xin. Dari lereng gunung hingga puncak gunung terdapat gua, bebatuan, dan banyak penjaga berwajah kaku. Vitalitas hijau kurang di sini, dan kesedihan ada di mana-mana.